Pada video kali ini kita akan tes BBM full to full. BBM sudah kita isi penuh, trip kita nolkan, dan MID pun kita reset ya menjadi 0. Nah udah semua, kita lanjut perjalanan. Saksikan terus sampai akhir. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Abdi Aswaja. Pada kali ini kita akan tes konsumsi BBM Innova Bensin Matic full to full dari Bandung ke Garut, Garut ke Bandung, jadi PP ya. Nah, jadi nanti di akhir video akan saya isi lagi full di SPBU awal pemberangkatan. Dalam pengetesan kali ini itu nanti yang jadi patokan kilometernya itu ada dua ya. Biasanya kan beberapa orang itu patokannya kilometer yang ada di odometer ya. Tapi saya akan melakukan hal yang sedikit berbeda, yaitu nanti yang saya hitung ada dua, yang mungkin nanti saya perdetail di akhir video ya. Jadi saya kasih bocoran dulu sekilas di awal. Jadi odometer kilometer yang saya pakai itu ada dua sumber. Yang pertama nanti dari odometer, yang mana odometer itu nanti dibagi liter yang masuk nanti di akhir. Sama yang kedua adalah kilometer yang berdasarkan Google Map. Jadi nanti saya juga akan menghitung kilometer yang berdasarkan Google Map. Nah, mengapa saya hitung pakai dua cara ini? Karena sebenarnya pengetesan BBM itu sering sekali saya lakukan, cuman nggak pernah saya videokan ya, karena kesibukan dan lain hal. Jadi beberapa mobil yang pernah saya kendarai, yang pernah saya bawa itu beberapa kali, bahkan banyak banget sebenarnya yang saya tes konsumsi BBM-nya. Jadi mengapa kilometer yang jadi patokan saya ini ada dua ya, ada yang berdasarkan odometer dan ada yang berdasarkan Google Map. Itu saya jadiin patokan buat penghitungan konsumsi BBM, dikarenakan berdasarkan pengalaman saya yang sebelum-sebelumnya sering ngetes ya, itu mendapatkan hasil yang unik gitu ya, hasil yang unik di mobil ini dan di beberapa mobil lainnya yang pernah saya coba gitu. Jadi saya juga baru kepikiran, wah kayaknya perlu juga gitu di share di media sosial seperti itu. Sehingga sekarang saya lakukan tes dengan direkam ya, divideokan. Saya juga sekarang penasaran gitu, nanti hasilnya seperti apa, nanti saksikan sampai akhir ya. Tapi mungkin bisa saya jelaskan sekilas tes-tes saya sebelumnya. Itu biasanya Innova ini yang saya kendara ini biasanya memperoleh kalau keluar kota itu paling sering kalau tanpa tol ya, kalau non tol itu bisa 10, bisa 11-an. Kalau lancar banget sih bisa 12 sebenarnya, bisa 12 gitu ya. Kadang juga pernah 9, itu paling borosnya 9 kalau jarak jauh itu kalau misalnya kita ini sering berhenti di rest area, parkir lama tapi mesin tetap nyala lah, itu biasanya agak sedikit boros tuh, bisa sampai 9-an. Dan ini sudah sampai tujuan di Garut. Nah ini kalau berdasarkan MID sudah 11,4, jadi 1:11,4 km per liter. Lah ini udah sampai tujuan. Ini lokasinya nih di kolam renang. Nah ini kurang fokus sebentar, di kolam renang Cahaya Villa. Dan kita sudah kembali lagi, sudah tiba di Bandung, dan ini sudah dekat dengan SPBU tujuan yang akan kita isi kembali ya, isi kembali tangkinya, kita isi full. Dan ini kalau kita lihat di
di speedometer ini turun cuman hampir seperempat ya. Jadi kita akan isi full sampai bibir tangki untuk mengetahui berapa liter yang masuk ke tangki. Jadi nanti kita akan hitung bareng-bareng nanti di akhir video ya. Jadi saksikan terus sampai akhir. Ya, sudah tiba di akhir video ya. Ini saya sudah tiba di lokasi di parkiran rumah ya. Jadi kesimpulan pada video kali ini itu cukup memuaskan ya. Jadi silahkan tonton sampai akhir ya. Cukup memuaskan dan cukup mencengangkan ya, mencengangkan. Nanti kita bahas ya. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan di awal video, metode uji full to full yang saya lakukan ini itu pakai dua cara ya. Dua patokan kilometernya ada berdasarkan dua patokan. Ada kilometer yang berdasarkan odometer, yang biasanya umumnya orang-orang praktekkan itu kan berdasarkan odometer ya. Odometer itu yang ada di speedometer. Entah itu pakai trip ya, tripnya dinolkan atau dihitung secara manual kilometernya nanti dikurangi gitu ya. Yang penting yang berdasarkan speedometer. Dan yang berdasarkan yang saya uji ini itu berdasarkan Google Map gitu ya. Google Map ini maksudnya gimana? Maksudnya itu kan Google Map itu kan biasanya nanti kalau kita tentukan rutenya ya dari titik A ke titik B, itu kan nanti muncul ya jarak ya, muncul jaraknya berapa gitu kan, berapa kilometer. Nah itu yang saya jadiin patokan. Dengan syarat saya harus benar-benar melalui rute yang ditentukan Google Map itu untuk mendapatkan hasil yang ya benar-benar akurat gitu kan, hasil yang maksimal seperti itu. Nah, tadi nanti akan saya tampilkan juga di layar ya. Jadi secara odometer perjalanan yang saya lakukan tadi dari titik A dari Bandung sampai Garut dan balik lagi itu berdasarkan odometer itu 138,8 ya, sampai ke tadi pengisian full to full, isi full BBM yang kedua kali itu odometernya 138,8. Itu nanti ada ya di layar saya tampilkan. Dan liter yang masuk, ini liternya masuk di notanya, mungkin saya upload juga nanti di video ya, ini dari kamera tidak kelihatan, ini saya bacakan saja. Masuk 12,7 liter. Jadi tadi odometernya 138,8, masuk 12,7 liter. Maka kita bagi ya, kita coba bagi. Kita bagi 138,8 km dibagi 12,7 liter. Maka hasil yang diperoleh adalah 10,9 sekian ya, pokoknya 10,9 ya, kita ambil simpelnya, berarti 1 banding 10,9 ya. Menurut saya lumayan irit untuk mobil Innova Matic bensin yang katanya ini menakutkan ya, rumornya menakutkan sekali. Ternyata ya tidak menakutkan ya, nggak terlalu menakutkan lah menurut saya untuk ukuran segitu ya. 10,9, penumpangnya tadi 5 dewasa, ada plus ada barang-barang juga, dan rute ke Garut kan lumayan ya, naik turun, bahkan tadi pulangnya ada macetnya, berangkatnya pun ya nggak 100% lancar ya, jadi padat merayap, masih bisa menghasilkan 10,9 berdasarkan kilometer yang odometer. Lah kita bandingkan sekarang dengan MID lah, kebetulan mobil ini kan tipe V ya, Innova tipe V, itu kan ada MID-nya di bagian tengah ya. Itu MID-nya menunjukkan 11,2. Jadi ada selisih 0,3 dan ini masih termasuk akurat ya. Selisihnya masih sangat sedikit dan ini termasuk yang masih akurat. Nah, ini yang mencengangkan, yang mengagetkan menurut saya ketika saya tes dengan, sebenarnya saya udah beberapa kali mengetes berdasarkan Google Map ya di mobil-mobil saya sebelumnya, cuman belum pernah saya bikin video gitu kan, karena ya nggak terlalu
ramai, nggak terlalu menakutkan lah mobil-mobil sebelumnya itu, nggak terlalu serame Innova bensin itu kan rumornya di medsos ini kan borosnya minta ampun gitu kan, tidak untuk kaum mendang-mending katanya gitu kan. Nah maka kita buktikan bener nggak seboros itulah. Ketika saya cek di Google Map ya, Google Map rutenya PP itu ternyata lebih jauh 104, tadi kan odometer 138,8 ya. Google Map-nya itu 143 kilometer. Ketika saya bagi dengan hasil liter ini 12,7, maka hasilnya adalah 11,2 sekian atau simpelnya adalah 1:11,2, dan itu ternyata sesuai dengan MID-nya. MID-nya 11,2 gitu kan. Berarti menunjukkan mobil ini MID-nya akurat dengan fakta di lapangan seperti itu ya. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya lah, berarti patokannya yang mana nih? Odometer yang ada di speedometer atau Google Map gitu kan? Menurut saya pribadi sepertinya ya, mungkin nanti bisa jadi diskusi ya di kolom komentar ya. Menurut saya pribadi kayaknya lebih akurat menggunakan Google Map ya, menggunakan Google Map. Kenapa? Tapi dengan syarat ya, menggunakan Google Map dengan syarat rutenya harus benar-benar dilalui. Jangan sampai nanti Google Map menyarankan belok kanan, tapi malah kita lewatnya lurus gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya nanti ketemunya sama, tapi kan pasti rutenya beda gitu ya. Jadi ini benar-benar saya ikutin. Kalau Google Map nyaranin kanan ya saya ikut kanan gitu. Google Map nyaranin lurus ya saya ikut lurus. Jadi benar-benar menyesuaikan rute yang disarankan oleh Google Map gitu ya. Ini catatan penting untuk patokan Google Map itu catatannya. Nah, mengapa menurut saya lebih akurat? Karena yaitu Google Map gitu kan, berdasarkan GPS pasti akurat. Kurang lebih ya pasti lebih akurat. Mengapa yang odometer itu menurut saya kurang akurat? Karena bisa teman-teman cek, karena settingan pabrik ya, speedometer ini dari pabrikannya itu biasanya memang udah ada selisih. Walaupun ban yang dipakai itu ban ukuran standar, itu udah pasti ada selisih. Bisa teman-teman cek ya nanti ketika mobil teman-teman ketika nanti di tol, coba aja teman-teman cek, tapi sambil pakai GPS ya, sambil pakai entah itu aplikasi GPS. Maaf, entah itu aplikasi GPS atau pakai Google Map. Nanti teman-teman silahkan cek mobil teman-teman silahkan larikan di kecepatan 100 km per jam ya jarumnya, dan lihat GPS-nya. Udah pasti ada selisih sekitar biasanya 5 atau 4. Biasanya nanti di GPS terbacanya 95 km per jam atau 96 km per jam. Pasti ada selisih kurang lebih segitu. Kalau nggak percaya coba nanti dicek ya mobil teman-teman. Pasti ada selisih ya, dengan syarat ukuran bannya standar. Pasti ada selisih gitu ya. Lah pertanyaannya lah, kenapa kok dibuat ada selisih ya? Silahkan tanya pabrik ya, mungkin ya memang buat safety, bisa jadi mungkin buat pengaman supaya tidak terlalu ngebut, bisa jadi. Tapi beberapa mobil yang saya coba ketika di tol dan saya sandingkan dengan GPS, udah pasti ada selisih, nggak bisa pas akurat. Misalnya speedometer 100, GPS-nya 100 pasti kurang dari itu. Bahkan beberapa channel besar yang channel besar otomotif ketika tes kecepatan 0 ke 100 itu kan patokannya bukan speedometer, tapi dia pakai alat khusus yang berbasis GPS untuk menentukan 0 sampai 100-nya berapa detik gitu kan. Karena GPS pasti lebih akurat seperti itu ya. Maka itu pendapat saya mengapa patokan GPS atau Google Map itu kilometernya lebih akurat ketimbang yang ada di odometer. Mungkin teman-teman merasa kok boros ya saya tes pakai full to full ya, mungkin patokannya odometer. Bisa jadi kalau teman-teman patokannya pakai yang Google Map, mungkin bisa jadi lebih irit gitu ya. Tapi dengan catatan tadi, Google Map-nya jangan diambil kilometernya saja, tapi diambil juga rutenya. Jadi saran-saran rute yang dari Google Map itu benar-benar dilalui sehingga mendapatkan hasil data yang lebih akurat seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya share, yang bisa saya bagikan di video ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi pertimbangan buat teman-teman yang ingin meminang mobil Innova bensin ya, yang masih menakutkan, takut boros lah, takut ini. Nah, bisa patokan dari video ini ternyata hasilnya tidak begitu boros ya, masih dalam kategori wajar untuk mobil
CC 2000, bobotnya sekitar 1,5 ton lebih lah kalau nggak salah ya, 1,7 kalau nggak salah, pernah lihat di spesifikasinya itu, seperti itu. Mungkin itu saja. Silahkan yang mau bertanya, mau berkomentar, atau mau memberi masukan, silahkan di kolom komentar dengan kata-kata yang sopan ya. Jangan sampai ada hujat-hujatan dan lain sebagainya. Silahkan di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton.